Suatu ketika, ada seorang wanita yang dimana wanita ini statusnya kala itu adalah seorang janda. Dia ini adalah wanita janda yang sangat cantik bila dibandingkan oleh wanita pada kala itu. Wanita ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Kalimantan, yang dimana daerah ini dikenal sebagai Kota Sampit. Sadar karena dia memiliki paras yang cantik, wanita ini memilih memanfaatkan kelebihannya itu untuk mencari lelaki yang kaya raya dan tampan, terutama lelaki yang sudah menikah. Wanita ini bernama Siti Saadah, yang dimana dia ini memiliki ending yang mengerikan. Pada suatu ketika, ada seorang juragan kaya raya yang melihat Siti Saadah. Si juragan ini ternyata ketika pandangan pertama itu langsung tertarik kepada wanita ini. Yang dimana karena ketertarikannya dia ini membuat dia berpikiran untuk meminang Siti Saadah. Pada awalnya, sang juragan ini mencoba mendekati Siti Saadah. Dan tak disangka-sangka, ternyata Siti Saadah menerima dengan tangan terbuka karena Siti Saadah tahu kalau si juragan ini bukan lelaki sembarangan. Jadi singkatnya ini, ketika Siti Saadah juga sudah mulai tertarik kepada sang juragan dan sang juragan juga berencana untuk meminang Siti Saadah. Dan Siti Saadah tentu saja juga menerima pinangan itu, yang dimana akhirnya mereka pun menikah. Namun kondisinya saat itu, Siti Saadah ini mendapatkan posisi sebagai istri kedua. Dikarenakan ternyata sang juragan ini juga telah mempunyai seorang istri, yang dimana istri ini mempunyai 4 orang anak. Pada awalnya itu setelah mereka menikah, nggak ada masalah tuh. Bahkan hubungan mereka ini cenderung harmonis-harmonis saja. Dan Siti Saadah juga menerima posisinya sebagai istri kedua. Namun sampai suatu ketika, ternyata keadaan ini mulai berubah. Hal ini dikarenakan Siti Saadah diketahui mengalami kemandulan. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu nih buat kalian yang belum tahu, kalau di zaman dulu ketika ada orang menikah yang diharapkan pertama itu dan jelas-jelas menjadi faktor utama adalah keturunan. Dan apabila nih ketika salah satu dari pasangan ini mengalami kemandulan, otomatis yang tidak mengalami kemandulan akan mencari pasangan baru dan meninggalkan pasangan sebelumnya. Berbeda dengan zaman sekarang ya, apalagi posisinya sebagai istri kedua, yang dimana kalau mandul ya makin seneng dong, karena ngapain juga mikirin biaya lagi. Dia cukup fokus membiayai istri keduanya dan istri pertama serta mungkin punya anak-anak. Oke, kita kembali ke ceritanya ini. Jadi selanjutnya itu, Siti Saadah mulai ketakutan karena takut kemudian hari dia akan ditinggalkan sang juragan. Dikarenakan selain tidak bisa memberikan keturunan, lambat laun kecantikannya juga akan memudar. Dan benar saja, hari demi hari kecantikan dari Siti Saadah mulai memudar. Dan juga di saat itu Siti Saadah semakin cemas dan ketakutan. Yang dimana saking ketakutannya ini, dia berani mendatangi sang bibinya ini, yang dimana bibinya ini kebetulan adalah seorang dukun yang sangat terkenal di kota itu. Siti Saadah kemudian datang ke bibinya itu dan mulai menceritakan semua keluh kesahnya kepada sang bibi. Sang bibi yang kemudian berusaha untuk relate dengan cerita dari Siti Saadah dan mulai merasakan penderitaannya. Kemudian sang bibi ini memberikan sebuah saran berupa amalan, yang dimana amalannya ini adalah ketika Siti Saadah ini mandi, Siti Saadah harus meletakkan ubi dan pinang di bawahnya, agar ketika mandi itu bekas airnya akan tertampung di dahan itu, yang dimana bekasnya itu akan dicampurkan dengan perasan air kancut atau celana dalam, dan kadang-kadang akan juga dicampurkan dengan darah menstruasi,
yang kemudian akan diberikan kepada sang juragan untuk diminumnya tanpa sepengetahuannya. Tujuannya adalah diharapkan sang suami ini akan semakin tunduk dan mulai semakin tergila-gila kepada Siti Saadah. Senang karena ketika dia datang ke bibinya ini diberikan sebuah solusi, Siti Saadah kemudian melakukan semua amalan itu yang dimana hasilnya bener aja tuh. Sang juragan ini semakin tergila-gila kepada Siti Saadah. Bahkan ia saking tergila-gilanya ini, sang juragan bahkan berani meninggalkan keempat anaknya beserta istri pertamanya dan lebih memilih Siti Saadah sebagai satu-satunya istri di kehidupan terakhirnya. Kehidupan sang juragan setelah berpisah dengan anak-anak serta istri pertamanya itu sangat bahagia tuh bersama Siti Saadah. Tetapi karena mulai tua dan termakan usia serta terkena sebuah penyakit yang dimana penyakitnya ini sangat parah, Siti Saadah yang melihat kondisi suaminya itu yang sudah mulai sakit-sakitan dan semakin tua berusaha menemani sang suami. Tetapi sayang nih, takdir berkata lain buat hubungan mereka. Sang suami dipanggil Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Siti Saadah dibiarkan hidup sendirian. Tetapi dia itu tidak hidup menderita, melainkan sangat sejahtera. Karena ketika meninggal, Siti Saadah menjadi satu-satunya ahli waris bagi kekayaan sang juragan kaya ini. Setelah kematian sang juragan ini, Siti Saadah mulai berusaha untuk hidup dengan normal dan mulai memanfaatkan semua kekayaan yang dimiliki oleh sang juragan ini. Yang dimana dia tentu saja foya-foya serta membangun sebuah bisnisnya sendiri. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu Siti Saadah juga menutup usia dikarenakan sakit yang cukup parah. Pada awalnya, kematian dari Siti Saadah ini tidak memunculkan hal-hal yang sangat mengerikan atau yang membuat heboh masyarakat sekitar. Sampai suatu ketika, tepatnya 3 hari setelah kematian dari Siti Saadah, mulai itu muncul sebuah cerita mengerikan. Jadi diceritakan setelah kematian dari Siti Saadah, mulai muncul hantu yang sangat mengerikan. Makhluk ini berwujud sesosok wanita yang menampakkan dirinya menggunakan kebaya dan bersanggul di kepalanya, serta mulutnya tersumpal sehelai celana dalam. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah wajah dari hantu tersebut sangat mirip dengan Siti Saadah. Yang kemudian banyak orang yang setelah melihat makhluk itu memiliki spekulasi kalau hantu tersebut adalah Siti Saadah. Yang kemudian hari, hantu ini juga diberi nama Hantu Sanda. Hal ini tentu saja membuat warga sekitar sangat terganggu karena ketika hantu ini muncul, hantu ini jelas akan memilih mencari hewan ternak yang dimana hewan ternak ini dimakan hidup-hidup. Dan bahkan nih, yang lebih ditakutkan lagi kalau sampai hewan ternak ini sudah habis, yang menjadi target selanjutnya adalah warga sekitar. Hal ini juga relate tuh dengan salah satu cerita yang mengangkat penampakan dari hantu Sanda. Jadi ketika malam hari tiba, kala itu ada seorang wanita yang sebut saja namanya ini adalah Fulana. Fulana ini bekerja sebagai seorang peternak ayam di belakang rumahnya. Pada awalnya itu, ketika dia baru tidur, dia itu nggak mengalami gangguan apapun. Sampai suatu ketika, di tengah malam terdengar suara ayamnya yang sangat berisik. Suara ayam ini seperti suara ayam yang sedang cemas dan ketakutan. Mendengar hal tersebut, Fulana ini yang mulai terganggu dengan suara-suara yang cukup berisik itu memutuskan untuk bangun dari tempat tidurnya dan mulai mendatangi tempat dia biasanya bekerja, yaitu
peternakan ayamnya yang di belakang rumahnya. Ketika dihampiri, ekspektasi dari Fulana ini adalah mungkin ya, ayam-ayamnya ini cuma ya terganggu karena mungkin melihat sesuatu makhluk aja. Tetapi ketika si Fulana ini melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di sana, ternyata melebihi ekspektasinya. Jadi dia melihat sesosok makhluk dengan perawakan seperti hantu sanda sedang memakan kepala ayam hidup-hidup. Makhluk ini yang digadang-gadang sebagai hantu sanda menyadari adanya eksistensi dari Fulana di tempat itu dan mulai memperhatikan Fulana sambil memakan ayam yang barusan dia makan hidup-hidup. Fulana yang melihat itu tentu saja semakin ketakutan dan mulai berteriak sekencang-kencangnya dan berlari dari tempat itu. Namun sayangnya nih, ketika si Fulana ini sangat ketakutan dan mulai lari, dia ini tidak memperhatikan kondisi sekitar yang dimana akibatnya itu Fulana ini terjatuh dan pingsan seketika. Keesokan paginya tuh, ketika si Fulana ini sudah bangun dari pingsannya dan ditemukan oleh seorang warga, Fulana ini menceritakan semua pengalaman mengerikannya pada malam itu. Dan juga setelah saat itu, mulai banyak tuh teror-teror serta penampakan-penampakan dari hantu sanda. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah hantu sanda ini sungguhan ada? Atau mungkin hanya sebuah cerita masyarakat sekitar untuk tidak melakukan perjanjian dengan dukun? Atau mungkin nih kalian punya pendapatnya sendiri deh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu vampir di dunia nyata. Vampir ini bahkan membuat warga sekitar sangat terganggu. Karena konon dia juga meneror banyak warga. Jangan lupa untuk menonton video di atas ini. Ini adalah video rekomendasi yang wajib kalian tonton kalau kalian merasa kurang asupan horor hari ini. Atau yang di bawah ini, aku sudah ngebahas tentang salah satu hantu yang ada di Indonesia. I'll see you guys next time. Bye.